Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di acara Sipakat Tahu Podcast Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. Nah, bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, lahir batin, jasmani, rohani. Dan jangan lupa juga kawan pajak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan juga menerapkan gaya hidup sehat untuk di kehidupan sehari-hari ya, karena pandemi masih berlangsung dan salah satu upaya kita untuk membantu percepatan pemulihan pandemi yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dan gaya hidup sehat di kehidupan sehari-hari kita. Oke kawan pajak, kali ini kita sudah ada di Sipakat Tahu Podcast episode kedua ya, setelah kemarin episode pertama membahas mengenai program pengungkapan sukarela, bagaimana caranya mengikuti, apa syarat-syaratnya, dan sekarang ini kita mau membahas apa? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pasca program pengungkapan sukarela. Seperti kita ketahui, Direktorat Jenderal Pajak membuka kesempatan emas kepada wajib pajak untuk mengungkapkan apa yang belum sempat diungkapkan di SPT tahunan ya, terutama untuk harta. Nah, kemarin itu ada periodenya dari Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, 30 Juni ini kan sudah berakhir ya, sudah sedikit lagi dan akan berakhir. Dan bagi yang belum mengikuti kesempatan emas ini, apa boleh buat, ketinggalan gerbong PPS. Dan bagi yang telah mengikuti program pengungkapan sukarela ini, apakah ada lagi yang perlu diperhatikan dan perlu dilakukan setelah mengikuti program ini? Nah, untuk kali ini seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Nah, biasanya kalau sudah kenal sih biasanya bisa sih sayang. Nah, hari ini saya tidak sendiri untuk membahas itu, tapi saya juga belum perkenalkan diri ya. Nama saya Santi Nilamsari, bisa dipanggil dengan Santi, dan hari ini saya ditemani oleh dua orang rekan saya yang luar biasa. Kita sambut yang pertama adalah Kak Safrudin. Halo kawan pajak. Halo Kak Safrudin. Halo Kak Santi. Panggilnya apa nih? Panggilnya biasanya teman-teman panggil Kakak Odi. Oh, Kak Odi, supaya lebih ikrip ya. Oke. Yang kedua rekan saya yang bernama Kak Ahmad Rifai. Halo semuanya. Dipanggil Ahmad. Oh, Kak Ahmad. Baik. Panggil Pai saja. Oh iya, Kak Pai. Oke deh. Kak Pai dan Kak Ahmad kan ini kan untuk di Madya sendiri sudah lebih dari 300 WP ya, 150 ya? 150-an. Terakhir 189. 189. Oke. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada wajib pajak yang telah mengikuti program pengungkapan sukarela ya. Mudah-mudahan kedepannya administrasi pajaknya itu semakin oke dan tertib. Nah, oke Kak Odi dan Kak Pai, kan ini PPS sudah berakhir. Nah, kan ada dua kubu, ada yang ikut, ada yang nggak ikut. Apa yang terjadi dengan yang nggak ikut ini? Kalau yang tidak ikut, kan untuk yang kebijakan satu itu khusus untuk peserta yang ikut sebelumnya ikut tax amnesty kan. Jadi apabila tidak ikut ya tetap mengacu ke aturan di Undang-Undang TA. Oh, iya. Jadi kalau misalnya ada yang belum ditemukan lagi oleh DJP itu mengikuti ketentuan di Undang-Undang TA. Okay. Atau kalau memang mau jadi tetap masih bisa menggunakan yang seperti di aturan pas final yang di PP 36. Oke, jadi masih ada yang mengakomodir ya? Masih ada kesempatan untuk cuman tarifnya kayaknya lebih besar deh. Oh iya. Ya, OP 25 ya. Badan 25, OP 30, UMKM 12,5. Iya. Jadi, lumayan ya. Iya dibandingkan dengan yang PPS kan 8% kan. Iya. Dibanding itu lah. Kalau yang kebijakan 2 gimana Kak Odi? Kalau yang kebijakan 2, ini kan untuk OP khusus OP ya Kak Bay ya. Kalau kebijakan 2 dia tidak ikut, berarti dia kembali ke ketentuan yang umum. Jadi maksudnya ya kewajiban perpajakan itu ya yang 2016 sampai 2020 ya akan diteliti per tahun jadinya. Seperti biasa. Kayak biasa ya. Tunggu SPDODK gitu. Jadi yang sudah ikut aman ini, mereka sudah mulai tenang tidurnya.
biar bisa agak tenang ya. Saya minum Apakah dulu. silakan diminum dulu. Kita beri kesempatan kepada narasumber kita untuk minum dulu supaya siap untuk menjawab ya. Oke, nah tadi kan bilangnya tenang. Emang sudah betul-betul tenang? Apakah sudah bisa tidur nyenyak? Ataukah ada yang perlu dia kepanikan yang lain setelah ikut PPS? Seharusnya mereka lebih tenang ya, Ya. selama Hmm. semuanya sudah diungkapkan Betul. secara sukarela kemarin. Oh gitu. Misalnya untuk hal-hal yang diungkapkan itu apakah ada dilakukan sesuatu, meneliti atau yang lain sebagainya? Ya, jadi bedanya begini. Kalau yang ikut dan tidak ikut kebijakan satu kan sama-sama kembali ke Undang-Undang TA, ya kan? Nah, yang kebijakan dua ini untuk OP, kalau yang tidak ikut tadi, dia itu akan diteliti per tahun 2016 sampai 2020 kewajibannya. Nah, kalau yang ikut PPS kebijakan 2, dia tidak perlu melihat 2016 sampai 2020 SP tahunnya. Karena kita hanya meneliti SPPH yang dia sampaikan. Oke, berarti Jadi hanya dokumen itu yang teliti. berarti ini berlaku untuk kubu yang sudah mengikuti Sudah Ya. mengikuti saja program gitu. pengawasan sukarela ya. Oke, penelitian. Tadi ada penelitian seperti apa? Bisa didetailkan lagi? Ya, kalau penelitian jadi sesuai ketentuan di PMK 196, jadi setelah program PPS ini berakhir, itu DJP punya kewenangan untuk meneliti SPPH yang disampaikan oleh wajib pajak. Nah, penelitian ini bisa atas pembetulan, hasil penelitian ini bisa dengan menghasilkan pembetulan SPPH ataukah pembatalan SPPH. Jadi ada kondisinya masing-masing. Oh gitu. Pembetulan dan pembatalan ya Ya. hasilnya. Nah, pembetulan itu apa saja yang masuk di ruang lingkup pembetulan SPPH itu? Apa saja, Mbak? Kalau pembetulan itu apabila ada kesalahan tulis, kesalahan hitung, Ya. nah itu bisa dibetulkan Kak Santi. Oh gitu. Jadi kalau Salah misalnya tulis, salah saya hitung. salah tulis, misalnya alamat kah atau apakah, Ya. atau nama hartanya begitu saya salah tulis, misalnya tadi harusnya uang, tapi saya tulisnya saham misalnya, kan saya bisa betulkan. Jadi, Oh ya betul. Jadi masih ada kesempatan ya untuk membetulkan. Nah, setelah pembetulan ada pembatalan juga tadi. Ya, Pembatalan betul. itu ruang lingkupnya seperti apa? Kalau yang pembatalan itu, ruang lingkupnya itu kalau misalnya wajib pajak melaporkan atau mengungkapkan harta itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keadaan sebenarnya itu maksudnya kayak begini. dia berbohong kan? Dia berbohong. Misalnya dia punya emas 4 gram, tapi yang dia lapor cuma 1 gram. Itu kan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu bisa dibatalkan. Bisa juga karena sebenarnya wajib pajak ini yang kebijakan 2 ya, dia mengikutkan di kebijakan satu. Padahal dia harusnya kebijakan 2. Itu Jurusan ya. salah jurusan. Oke, berarti itu natskal. Iya. Dia Lagi ya dengan baik. bisa juga karena ini Tidak berhak, Apalagi dia ya? belum lapor SPT, Ya, tapi belum dia lapor tetap SPT. ngeyel ikut PPS, Oh. belum lapor SPT 2020. Intinya banyak hal yang dilanggar ya. Mm-mm. Dilanggar. Oke, baik. Mm-mm. Nah, tadi itu kan kalau yang untuk pembetulan, tadi Ya. ada yang salah hitung juga kan tadi. Iya, ada. Nah, kalau misalnya salah hitung, misalnya ada yang kurang atau yang lebih, itu kayak gimana? Kalau misalnya kurang, nanti kan ada klarifikasi dulu dari pihak DJP mengirimkan kepada wajib pajak bahwa misalnya wajib pajaknya salah menghitung, salah menghitung tarifnya misalnya. Nah, misalnya ada kekurangan, ya dihimbau untuk melakukan pembayaran kekurangannya. Nah, untuk yang kalau misalnya lebih bayar, ada peraturan yang bisa untuk wajib pajak manfaatkan, yaitu pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang, yang diatur di PMK 187. Jadi itu dia bisa meminta kalau memang dia merasa membayar lebih. Oh, berarti semua diklarifikasi dulu ya, Harus diklarifikasi. diklarifikasi dulu. Baik yang dibetulkan maupun yang dibatalkan. Ya, Begitu. pasti kita tidak ujuk-ujuk membetulkan, tidak ujuk-ujuk membatalkan juga. Jadi wajib pajak itu nanti akan dikirimkan surat klarifikasi. Nah, surat klarifikasi ini harus ditanggapi dalam jangka waktu 14 hari. 14 hari sejak tanggal suratnya terbit. Jadi hari kerja tapinya, bukan hari kalender. Nah, jadi kalau misalnya dalam surat klarifikasi nih,
Apa yang harus WP lakukan? Apakah dia harus panik? Ternyata klarifikasinya, kalau klarifikasinya lebih kan dia senang. Ya. Oh, ternyata saya lebih banyak. Nggak dapat surat. Oh, panik. Dan kalau kurang ya pasti di namanya surat klarifikasi ya Ya. pasti ada konfirmasi dan klarifikasi Jadi, dari wajib pajak. jadi misalnya wajib pajak itu tidak perlu khawatir ya kawan pajak. Iya. Kalau misalnya dapat Iya. surat klarifikasi, tinggal klarifikasi saja kepada kantor pajak atau ke AR-nya ya kayaknya nanti Ke AR-nya. bukan Atau kalau penulisan. misalnya klarifikasi lebih bayar terus WP-nya nggak mau klarifikasi nggak apa-apa juga. Nggak usah kalau dibayar. Sumbang ke negara kan nggak apa-apa. Nah, misalnya ada misalnya setelah ikut PPS, bukan kurang atau bukan lebih. Misalnya ada data yang baru ditemukan oleh DJP, yang mestinya diungkap pada saat PPS, tapi dia nggak ungkap. Itu apa yang terjadi? Apakah juga ada perbedaan antara kebijakan 1 dan kebijakan 2? Ya. Jadi kalau ada harta yang belum diungkap, bagi yang peserta TA dia kan kembali ke tadi tuh undang-undang TA aturannya, yang tidak ikut kebijakan, yang ikut kebijakan 1 masih kurang ungkap, kembali ke undang-undang TA yang tarifnya tadi ada tarifnya yang 30% untuk OP kan plus sanksi administrasi 200%. Tapi kalau yang untuk kebijakan 2 yang kurang ungkap untuk OP kurang ungkap, nah itu dia harta yang kurang ungkap itu kenanya 30%. Itu ditambah bunga itu sesuai KMK yang diatur, sesuai dengan kurs KMK. KMK ya, kisaran bunga ya? 1% ya, 1%. Di bawah 0,9 berapa gitu ya? Iya. Tergantung ibu menterinya mau kasih berapa. Iya, Iya. itu kan tiap bulan diterbitkan KMK itu, tapi ada maksimal jumlah bulannya. Maksimal? Maksimalnya itu 24 bulan, 24 bulan. Jadi begini, ketika ditemukan itu misalnya ditemukannya di 2022, ditemukannya atau di 2023 atau 2024, nah itu dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2022. Itu dihitungnya di situ tuh. Cut off-nya dari 2022 ya. ya. Betul. Tadi itu kebijakan 2. Yang 1 itu tadi 200% itu. Ah, betul. Plus tarif pas final. Ya. Oke. Nah. Tadi kan kita sudah bicarakan mengenai apa saja yang setelah ikut PPS ya. Nah tadi itu kayaknya itu lebih ke garis besar paling yang deklarasi dalam negeri. Nah kan selain deklarasi dalam negeri juga ada deklarasi yang berkomitmen untuk investasi dan repatriasi. Nah ini kan itu kayak gimana? Apakah ada jangka waktunya? Kapan paling lambat dilakukan investasi dan repatriasinya? Iya, pasti ada dong. Ya, pasti ada ya. Masa tidak diatur Iya. ya? Semuanya iya. Jadi jika memang wajib pajak mau menginvestasi, mereka masih punya waktu sekian sampai dengan 30 September 2023 untuk memikirkan mau diinvestasikan kemana. Panjang, masih Iya, lama ya. panjang. Siapa tahu mereka masih berpikir untuk Kalau keadaan iya, dulu melihat di mana arah ekonomi itu, arah cuan berjalan, Di mana harus ada cuan. Oke. Kan? Repatriasi? Nah, kalau repatriasi ini waktunya lebih singkat. Nah, itu 30 September 2022 sudah harus masuk ke Indonesia. Nah, itu harus melalui transfer bank. Nah, kalau sudah masuk di Indonesia, jangan cuma sehari 2 hari di Indonesia. Harus ada 5 tahun di Indonesia. 5 tahun? 5 tahun di Indonesia. Tidak boleh kabur dulu. Iya, jangan kabur. Ya. Kan untuk pembangunan, Mas Santi. Pokoknya harus perputaran duitnya harus di Indonesia. Iya. Oke, berarti sama juga, investasi juga 5 tahun. juga holding Jadi 5 tahun. Jadi kalian paling ingat ya, holding period untuk investasi dan repatriasi itu 5 tahun. Kan sudah dapat fasilitas tarif lebih murah tuh enggak apa-apa. Iya. Kan untung juga ada Iya. persentase dari itunya kan, dari Iya. investasinya. Udah kamu clean di pajaknya, terus juga didapat cuan. Cuan. Kan tadi ada 1 tahun nih, masih ada 1 tahun untuk menentukan investasinya. Ya. Itu butuh waktu panjang itu, emang banyak pilihannya. Pilihan investasi itu kemana aja?
Ya, kalau pilihan investasi, jadi yang peserta PPS, baik yang ikut kebijakan 1, kebijakan 2 itu, nah tujuan investasinya sama, bisa memilih. Jadi yang pertama itu bisa investasi ke kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor usaha terbarukan, atau bisa juga ke surat berharga negara. Oh, Ya, tadi bisa. hilirisasi SDA Hilirisasi dan renewable energy. renewable. Saya agak kurang kalau bahasa Inggrisnya. Sorry. Oke. Renewable energy Iya. in Bugis. Bahasa Bugis gitu ya. Bugis modern. Nah, tadi disebutkan hilirisasi sumber daya alam dan energi terbarukan atau renewable energy. Itu seperti apa? Karena kan ini pasti baru istilah baru untuk masyarakat ya. Maksudnya nggak semua orang pernah dengar. Saya aja hilirisasi SDA, hilir, saya ingatnya sungai, hulu dan hilir. Nah, sekarang hilirisasi sumber daya alam itu seperti apa? Yang kayak mana tuh, yang energi terbarukan juga seperti apa? Ya, kalau yang hilirisasi itu yang maksudnya yang merubah bahan baku itu menjadi barang jadi yang berasal dari sumber daya alam. Terus energi terbarukan itu yang energi ini yang bisa tetap diperbaharui. Nah, biar tidak pusing-pusing sebenarnya langsung aja cek sudah ada KMK-nya. Oh, itu Sama dia sektor juga, lahan, tentu saja diatur sektornya. ya. Jadi silakan cek di KMK 52 tahun 2022. Nah, di situ ada 332 sektor yang bisa menjadi pilihan investasi bagi peserta PPS. Oke, KMK 52 tahun 2022 ya. Nah, tadi itu kan hilirisasi SDA dan energi terbarukan. Kalau yang investasi yang seperti apa? Investasi surat berharga, surat berharga. Kalau surat berharga negara itu ada beberapa pilihan jenis ya. Jadi ada surat utang negara yang dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk USD atau sukuk SBSN. Aduh, kenapa saya bahasa Inggris? SBSN. Baru kembali dari Amerika. Sorry. Jadi kalau untuk yang rupiah itu surat utang negara itu ada pilihannya 6 tahun. Kalau yang dolar itu 10 tahun, kalau yang sukuk bisa sampai 20 tahun. Tapi kan dia cuma holdingnya cuma 5 tahun ya, jadi bisa pindah. Kalau memang sudah merasa cukup dengan cuan-cuannya, boleh silahkan. Asal sudah cukup 5 tahun. Oh iya, nah misalnya nih suatu saat boleh nggak beralih? Misalnya saya awalnya punya SBN, tapi saya mau ganti jadi SBSN. Boleh? Boleh kakak. Boleh ya? Kayak di Tanah Abang, boleh kakak. Boleh. Boleh. Jadi tergantung wajib pajaknya. Kalau merasa lebih menguntungkan, masuk ke ini SBSN, ke SBSN aja ganti. Oh iya betul. Bisa. Ada selama itu 2 tahun. Harus lewat 2 tahun dulu. Jadi per 2 tahun bisa pindah sekali. Oh, per 2 tahun ya kalau pajak. Jadi misalnya sudah bosan di SBN, saya mau berang perusahaan hilirisasi, bisa juga. Jadi saya tarik semua uangnya, saya tanamkan di modal hilirisasi, bisa. Selama sudah 2 tahun. Jadi misalnya 2 tahun di SBN, terus mau pindah ke hilirisasi, masa peralihannya dihitung nggak sebagai holding period? Oh tidak dihitung. Jadi kalau misalnya nih ini kan dia berinvestasi tahun 2023 misalnya awal. Nah pas 2025 dia ini kayaknya tidak menguntungkan di SBN. Saya mau dirikan usaha baru deh atau penyertaan modal, ya kan? Nah, tapi dia masih bingung, kan banyak tuh dari itu ada 332 tuh. 2025 dia berpikir dia baru memutuskan kemana, sektor mana, ya kan? 2024 baru, saya menanamkan ke sektor ini misalnya kan? Nah, ada jeda setahun tuh. Ya, setahun itu yang jeda setahun itu tidak dihitung sebagai holding period. Jadi nanti holding periodnya itu sudah ada 2 tahun 2022 ke 2024, nanti hitungnya lagi 2025 ke 2028 3 tahun lagi.
Jadi bisa jadi 6 tahun jadinya. Oh iya, jadi semakin lama waktu Ya. peralihannya semakin lama juga holding period. Jadi Maksudnya, makanya kalau mau aja beralih waktunya ya. sudah prepare sebelumnya. Ya. Jadi begitu dipindahkan dananya Bisa sudah langsung. terhitung langsung. Oke, nah kalau misalnya kawan pajak ini pengen tahu mengenai investasi dan apa tadi repatriasi dan hilirisasi dan segitu, tapi lebih kepada investasi ya. Kalau investasi kan biasanya masyarakat tuh kurang tahu gitu informasi mengenai itu. Sementara kita memiliki syarat dan ketentuan untuk komitmen PPS. Nah, di mana wajib pajak bisa melihat informasi terkait hal itu, investasi khususnya? Kalau investasi bisa ada kelihatan di websitenya DJPPR Kemenkeu ya. Jadi DJPPR adalah Direktorat Jenderal Pembiayaan pengelolaan dan Pembiayaan dan risiko. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pokoknya Pembiayaan ya, Risiko. Ya. satu Ya. rumah. Infonya ada di situ semua infonya pokoknya. Setelah baca info, tidak susah, langsung hubungi dealer utama Iya. penjualnya. Kita kan bukan Kemenkeu yang menjual, tapi ada dealer utama. Ada berapa Ada banyak yang ya? tunjuk kalau tidak salah itu ada 19 dealer utama. 19 dealer utama. Jadi Termasuk bank. Ya, ya. boleh. Nanti kita dikira endorse lah. Ada Bank Mandiri, bisa BCA. Ada. Jadi Bank besar ya. Banknya sudah tahu kok Iya. itu kalau ini wah wajib pajak. Jadi cukup bawa SKT saja ya Kak ya. Belum mereka yang ngurus. Oh iya, jadi sebenarnya tadi kedengarannya kayak ribet kan. Kita investasi lah, inilah, SBN lah, itulah. Tapi caranya sangat mudah tadi. Iya, Ya, gimana coba diulang lagi? Caranya sangat mudah. Print out tuh SKT-nya dari DJP online, bawa ke Bank Mandiri, Bank BNI, Pokoknya semua BRI, dealer utama termasuk sekuritas juga ada. Jadi kasih ke mereka, tolong saya beli SBN, nanti mereka urus. Oh, jadi kita tinggal SK-nya bawa ke sana ya. Nah, Nanti diurus oleh orang yang dealer utamanya. iya. Nah, oke. Nah, sekarang misalnya untuk wajib pajak yang berkomitmen untuk investasi ataupun hilirisasi, menanam modal ataupun buka baru, misalnya dia apakah ada yang harus dilakukan? Misalnya kayak melaporkan. ada Kak Santi. Jadi Melaporkan lewat apa? Apakah kayak di SPT iya, atau ada di seperti apa? DJP online. Jadi nanti kayak e-reporting kayak laporan Oh, investasi. laporan realisasi Iya, ya? kayak laporan realisasi DTP atau dividen kan semua ada tuh Oh, di iya. DJP. Tinggal tunggu menunya muncul berarti ya di DJP online. Termasuk yang repatriasi. Jadi Semua juga lapor. tetap harus Iya. lapor. Dia lapornya setiap Kalau yang repatriasi sekali Kak ya. Sekali saja kan itu kan ada batas waktunya sampai dengan September 2022 ini saja kan, jadi satu kali itu selesai dia. kalau yang investasi. Kalau yang investasi itu Mengikut sesuai dengan tahunan. holding periodnya kan 5 tahun. Oh iya. Dan mengikut ketahunan ya. Jadi sebelum Ya. tiap tahun karena kan bisa saja mereka berubah-ubah Ya, anunya betul. kan investasinya dipindah-pindah jadi tetap memang harus melaporkan Iya. tiap tahun. Batas Selama waktunya. 5 tahun selama holding period. Oke. Nah misalnya ini untuk wajib pajak peserta PPS yang berkomitmen untuk investasi dan selain itu, maksudnya kalau misalnya dia one prestasi atau ingkar janji, dia bagaimana? Apakah ada sesuatu misalnya saya sudah berjanji ingin menikahi kamu sayang, tapi dia ingkar. Ya, janji di atas Iya. Sulit ini. Semua yang ingkar pasti ada ini. Pasti ada konsekuensi. Pasti ada Ada konsekuensinya. karma di belakang itu. Apa baik konsekuensinya? Bagaimana? Tunggu ya. Oke. Jadi kalau ada dua mekanisme pengenaan tambahan untuk tambahan PPh-nya apabila mereka ingkar janji. Jadi Boleh. ya terhadap ketentuan itu ya repatriasi. Misalnya saya janji repatriasi tapi ternyata uangnya nggak masuk ke Indonesia sampai 30 September 2022. Jadi dia bisa dengan kemauan sendiri itu menyetorkan. Jadi dia setor sendiri. Jadi tarifnya berubah Kak ya. Iya, Jadi ada tambahan. tadinya tarif ini Kayak kalau kebijakan 2 itu kan 18% ya ya, tarifnya. Nah, itu tapi dia pakai SPT khusus Kak. Iya, lapornya. betul.
Jadi nanti ada SPT khusus. Mungkin nanti dekat-dekat September itu. Iya, kayak misalnya kan dia janji itu repatriasi, ternyata tidak masuk. Sebelumnya itu kan dia cuma bayar 14%. Nah, itu kalau tidak salah itu kalau dia ingkar itu ada 12. tambahan 12% Kak. 12% Kak. 12%. Repatriasi ya. 14 kan dia DN. 12 yang investasi Investasi. Kak. Iya, 12 Oh, investasi, kebalik. 14 repatriasi. Kan repatriasi kan bisa saja bisa 18. 12 bisa 14. Oh, bisa. Kalau dia Berarti enggak sebenarnya. Oh iya, bisa kalau investasi dia investasikan juga di repatriasi dan investasi. Iya. Pusing kita pegang parah. Memang belum. Jadi intinya dia tidak memasukkan, Dia kan tadi memasukkan memperoleh tarif lebih rendah itu daripada ini. Nah, dia nanti ada tambahannya lebih besar daripada selisihnya itu. Lebih besar. Jadi dia rugi secara Tapi lebih besar lagi kalau dia tidak mau sukarela menyampaikan bahwa dia wan prestasi, lebih besar lagi tambahannya kalau dia ditemukan sama DJP. Oh, dia wan prestasi nih orang ini. Tangkap ya. Betul duluan. Oh, Tangkap gitu. basah, iya. Ya, Dapat jadi- gitu, dia dikeluarkan ketetapan langsung kayak. Iya. Jadi langsung Oh. tanpa ampun. Jadi kalau pajak misalnya nanti ada informasi yang agak belum jelas mungkin ya, Ya. atau misalnya perlu lebih detail, bisa langsung datang ke helpdesk KPP terdaftar atau terdekat ya, atau juga menghubungi kantor pelayanan pajak melalui saluran komunikasi yang juga bisa dilihat di website resmi Direktorat Jenderal Pajak ataupun di Instagram ya, Instagram kantor pajak itu banyak. Jadi kalau misalnya kayak KPP Pajak Makassar bisa dilihat di @pajakndymks. Nah, ini pertanyaan menuju ke terakhir ya Kak. Yang ini, nah ini kan terakhir misalnya kita udah ikut TPS nih, banyak yang bingung. Bagaimana kita menuangkannya di SPT tahunan? Apakah kita perlu melakukan pembetulan? Jadi misalnya kebijakan 1, kita betulkan lagi SPT setelah 2015 atau kita gimana? Karena kalau betulkan kan ya Allah. Iya. Kak Ode bisa menjelaskan. Ya, jadi setelah mengikuti program PPS ya tidak perlu SPT ke belakang 2020 ke belakang tidak perlu dibetulkan. 2021 kalau tidak berhubungan juga tidak perlu dibetulkan. Jadi tinggal menunggu saja kapan mau melapor SPT tahunan 2022 tahun depan. Oh, jadi masuk dulu lapornya di situ. Lagian juga kan 2015 kan udah nggak bisa dilapor lagi. Iya. Jadi sebenarnya itu mudah aja ya kawan pajak ya. Jadi tinggal dilaporkan di SPT tahunan 2022. Jadi untuk yang badan dilaporkan di neraca itu sebagai laba ditahan ya. Untuk penyimbangnya ya. Untuk jadi dan tidak bisa disusutkan. Iya. Untuk aset itu jangan disusutkan. Boleh secara komersil, Tapi akan tapi secara dikoreksi. fiskal harus dikoreksi fiskal untuk dikurangkan. Gitu. Oke, berarti dan ini pertanyaan terakhir saya ya kakak-kakak ya. Nah misalnya ternyata kita ditelitilah oleh Direktorat Jenderal Pajak ada harta yang perlu dibetulkan ataupun ada berpotensi dibatalkan, tapi ternyata wajib pajak merasa loh ini sudah benar. Nah, jadi kita apakah kita akan bersengketa? Iya. Sengketa sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari kalau memang kedua pihak merasa benar. Iya. Kan pasti ada tempat penyelesaian. Ya. Betul sekali. Kita selesaikan di Pokoknya kalau gugatan itu selesainya di pengadilan. Nah, Kayaknya itu Johnny Depp sama Amber Heard. Oh yes. Trial of the century. Yes. Johnny Depp. Jadi bisa diajukan gugatan ke pengadilan pajak. Ya. Jadi segala sesuatu yang berurusan dengan pajak sih yang di pengadilan pajak. Tidak mungkin kan kita ke pengadilan Agama. perdata. Oh, Pengadilan iya. agama. Pajak saya Pak. Saya cerai gara-gara pajak Pak, tapi cocok Pak kalau itu. Di pengadilan pajak itu. Iya. Pengadilan agama kalau. Oke, jadi wajib pajak juga selain punya kewajiban juga punya hak. Jadi Betul. misalnya merasa tidak sesuai apa yang disampaikan atau diklarifikasikan di surat klarifikasinya, boleh mengajukan gugatan ya akan diselesaikan di pengadilan pajak. Tapi mudah-mudahan nggak usah sampai situ ya kawan pajak ya. Kita bisa bersilaturahmi dengan baik, bisa berbicara baik-baik dulu sebelum kita Tapi kayaknya sih bersengketa. kalau dilihat dari statistik ya memang kayaknya sih wajib pajak ini sudah mulai sadar ya. Iya. kurang ya sekarang gugatannya. Iya kurang.
Oh, jadi sudah semakin sadar pajak, patuh pajak ya masyarakat Indonesia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Oke kawan pajak, tadi itu perbincangan kita mengenai pasca program pengungkapan sukarela. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan hari ini adalah setelah PPS itu nanti akan ada penelitian yang dilakukan yang bisa menghasilkan kesimpulan untuk SK-nya dibetulkan ataupun dibatalkan. Namun tidak serta-merta dibetulkan atau dibatalkan, tapi akan ada klarifikasi terlebih dahulu. Jadi wajib pajak yang menerima surat klarifikasi tidak perlu panik. Nah, tinggal klarifikasi saja ke KPP terdaftar. Dan bagi wajib pajak yang ingin yang berkomitmen PPS-nya untuk investasi, repatriasi ataupun hilirisasi, terutama untuk investasi dan hilirisasi, bisa untuk melihat pilihan investasinya di DJPPR, bisa ada informasi mengenai itu. Dan untuk pilihan sektor hilirisasi SDA dan energi terbarukan bisa di KMK 52 tahun 2022. Dan jangan lupa bagi yang berkomitmen untuk repatriasi, investasi, hilirisasi SDA dan energi terbarukan untuk melaporkan laporan realisasi sesuai dengan batas waktunya. Nah, kawan pajak, kita sudah sampai di akhir acara. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada kawan pajak semua telah menyaksikan Simak Tahu podcast episode kedua kali ini. Dan jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe. Okay. See you on the next podcast. Bye. Bye.